Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi geografi kelas 10 yang berjudul jenis-jenis citra penginderaan jauh. Citra adalah gambaran yang terekam oleh kamera atau alat sensor lain. Citra foto adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Citra foto dibedakan atas beberapa klasifikasi. Yang pertama, spektrum elektromagnetik adalah ragam gelombang elektromagnetik yang digolongkan berdasarkan rentangan frekuensi. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, citra foto dapat dibedakan menjadi 5 jenis. A. Foto pankromatik, yaitu foto yang menggunakan seluruh spektrum tampak mata mulai dari warna merah sampai ungu. B. Foto aroktromatik, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari saluran biru sampai sebagian hijau dengan panjang gelombang 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Cirinya banyak objek yang tampak jelas. Foto ini bermanfaat untuk penelitian daerah pantai hingga kedalaman laut kurang lebih 20 meter. C. Foto ultraviolet, yaitu foto yang menggunakan spektrum ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Cirinya tidak banyak informasi yang dapat disadap, tetapi untuk beberapa objek dari foto ini mudah mengenalnya karena tingkat kontrasnya yang besar. D. Foto inframerah asli, foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah dekat dengan panjang gelombang 0,9 sampai 1,2 mikrometer. Cirinya dapat mencapai bagian dalam daun sehingga terlihat rona. Pada foto inframerah tidak ditentukan warna daun tetapi oleh sifat jaringannya. E. Foto inframerah modifikasi, yaitu foto yang dibuat dengan inframerah dekat dan sebagian spektrum tampak pada saluran merah serta sebagian saluran hijau. Dalam foto ini objek tidak segelap dengan film inframerah asli sehingga dapat dibedakan dengan air. Yang kedua, sumbu kamera. Berdasarkan sumbunya kamera, citra foto dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, foto vertikal atau foto tegak, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Yang kedua, foto condong atau foto miring, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi sekitar 10 derajat atau lebih. Foto condong masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu foto agak condong, yaitu jika cakrawala tidak tergambar pada foto. Yang kedua, foto sangat condong, yaitu jika pada foto tampak cakrawala. Yang ketiga, sudut lipatan kamera. Berdasarkan sudut lipatan, citra foto dibedakan atas 4 jenis, yaitu citra foto sudut kecil, normal, lebar, dan sangat lebar. Keempat, jenis kamera. Menurut Sutanto, berdasarkan jenis kamera yang digunakan, citra foto dapat dibedakan atas foto tunggal, yaitu foto yang dibuat dengan kamera tunggal sehingga hanya tergambar oleh satu lembar foto. Yang kedua, foto jamak, yaitu beberapa foto yang dibuat pada saat bersamaan dan menggambarkan daerah yang sama. Foto jamak dibedakan lagi menjadi 2 jenis, foto multispektral, yaitu foto satu kamera dengan beberapa lensa, di antaranya lensa saluran biru, hijau, merah, dan inframerah. Foto dengan kamera ganda atau 2 kamera, yaitu pada tiap pemotretan menghasilkan 2 foto yang berbeda. Misalnya foto pankromatik dengan skala 1 berbanding 50.000 dan foto inframerah dengan skala 1 berbanding 30.000. Yang kelima, warna. Berdasarkan warna yang digunakan, citra foto dibedakan atas 2 jenis, yaitu foto berwarna semu atau foto inframerah berwarna. Pada foto berwarna semu, warna objek tidak sama dengan warna foto. Yang kedua, foto warna asli, yaitu foto pankromatik berwarna sehingga warna objek sama dengan warna foto.
Yang keenam, wahana. Berdasarkan wahana yang digunakan, citra foto dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, foto udara yang dibuat dari pesawat atau balon udara. Yang kedua, foto satelit atau foto orbital yang dibuat dari satelit. Citra digital. Citra digital adalah gambaran suatu objek yang dihasilkan oleh sensor, bukan kamera. Citra digital dapat dibedakan atas beberapa klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik. Ada citra inframerah termal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah termal. Penginderaan jauh pada spektrum ini berdasarkan atas beda suhu objek dan daya pancarnya. Yang kedua, citra radar dan citra gelombang mikro, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif, sedangkan citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem pasif. Berdasarkan sensor yang digunakan, citra non-foto dibedakan menjadi dua. Yang pertama, citra tunggal, yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal dengan saluran yang lebar. Yang kedua, citra multispektral, yaitu citra yang dibuat dengan sensor jamak tetapi salurannya sempit. Citra multispektral terdiri atas dua macam, yaitu citra RBV, sensor berupa kamera yang hasilnya tidak dalam bentuk foto karena detektornya bukan film dan prosesnya non-fotografik. Citra MSS, sensornya dapat menggunakan spektrum tampak maupun spektrum inframerah termal. Citra ini dapat dibuat dari pesawat udara. Berdasarkan wahana, citra non-foto dibagi atas dua. Citra dirgantara, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Contohnya citra inframerah termal, citra radar, dan citra MSS. Citra dirgantara ini jarang digunakan. Citra satelit, yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Citra ini dibedakan lagi berdasarkan penggunaannya, yaitu citra satelit untuk penginderaan planet seperti citra satelit Viking dan citra satelit Venera. Citra satelit untuk penginderaan cuaca seperti NOAA dan citra meteor. Citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi seperti citra landas dan citra SVOT. Citra satelit untuk penginderaan laut seperti citra Seasat dan citra MOS. Kemampuan spesifikasi pada citra disebut resolusi. Pada citra penginderaan jauh terdapat 4 jenis resolusi. Yang pertama, resolusi spasial adalah kemampuan sensor citra untuk merekam luas objek di permukaan bumi. Yang kedua, resolusi spektral, yaitu kemampuan sensor satelit untuk merekam panjang gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, resolusi temporal, yaitu waktu yang diperlukan satelit untuk merekam wilayah yang sama. Yang keempat, resolusi radiometrik, yaitu sensitivitas sensor untuk membedakan saluran radiasi yang dipantulkan atau diemisikan suatu objek di permukaan bumi. Berdasarkan resolusi spasial, citra dibedakan menjadi citra resolusi spasial rendah, antara lain terdiri dari satelit NOAA dan radar. Yang kedua, citra resolusi spasial sedang, antara lain citra Landsat dan Spot dan Aster. Yang ketiga, citra resolusi spasial tinggi. Citra penginderaan jauh resolusi spasial tinggi berawal pada tahun 1994 ketika Amerika Serikat mengizinkan citra tersebut dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat sipil. Izin ini berkaitan dengan telah berakhirnya masa Perang Dingin. Citra resolusi spasial tinggi antara lain citra Airbrid dan Iconos. Interpretasi citra penginderaan jauh. Yang pertama, interpretasi citra visual. Ada rona dan warna. Rona adalah tingkat kegelapan
atau kecerahan objek pada citra. Rona dibedakan atas 5 tingkat, yaitu putih, kelabu, kelabu hitam, dan hitam. Karakteristik objek yang mempengaruhi rona antara lain permukaan yang kasar, warna objek yang gelap, dan objek yang basah atau lembab cenderung menimbulkan rona gelap. Yang kedua, bentuk adalah konfigurasi atau kerangka gambar dari suatu objek yang mudah dikenali, seperti bentuk memanjang, lingkaran, dan segi empat. Misalnya, gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf I, L, dan U atau berbentuk 4 persegi panjang. Yang ketiga, ukuran. Ukuran adalah ciri objek berupa jarak, luas, lereng, dan volume. Ukuran selalu berkaitan dengan skalanya. Ukuran objek pada citra dikalikan dengan skala menghasilkan jarak yang sebenarnya. Misalnya, ukuran rumah mukim pada umumnya lebih kecil jika dibandingkan dengan kantor atau pabrik. Keempat, tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Berikut adalah beberapa tekstur pada objek di permukaan bumi pada citra. Hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Tanaman padi bertekstur halus, tanaman tebu bertekstur sedang, dan tanaman pekarangan bertekstur kasar. Permukaan air yang tenang bertekstur halus. 5. Pola adalah susunan keruangan yang dapat menandai bahwa suatu objek merupakan bentukan oleh manusia atau bentukan alamiah. Pola aliran sungai dapat dijadikan acuan untuk menentukan struktur geologi dan jenis tanah. Misalnya, kebun kelapa sawit dan kebun kopi memiliki pola yang teratur sehingga dapat dibedakan dengan hutan. Yang keenam, bayangan adalah sifat yang menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Bayangan dapat digunakan untuk objek yang memiliki ketinggian seperti objek bangunan, patahan, dan menara. Yang ketujuh, situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya, permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir pantai atau sepanjang tepi jalan. Yang kedelapan, asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Suatu objek pada citra merupakan petunjuk bagi adanya objek lain. Stasiun kereta api berasosiasi dengan rel kereta api yang bercabang. Adapun permukiman penduduk berasosiasi dengan jalan. Yang kesembilan, konvergensi bukti adalah teknik interpretasi dengan menggabungkan beberapa unsur interpretasi untuk menemukan objeknya. Dengan kata lain, konvergensi bukti adalah bukti yang mengarah kepada kebenaran. Artinya, semakin banyak unsur interpretasi yang digunakan dalam penginterpretasi citra, maka semakin besar kemungkinan kebenaran interpretasi yang dilakukan. Selanjutnya, interpretasi citra digital merupakan proses penginputan data dari hasil analisis citra visual yang kemudian dilanjutkan dengan penggabungan peta dengan software untuk dianalisis dan dicetak. Teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis atau SIG ya. Tahapan kerja SIG meliputi 3 tahap, yaitu data masukan. Tahap ini merupakan tahapan dalam SIG yang dapat digunakan untuk memasukkan dan mengubah data asli ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh komputer. Data-data yang telah masuk ke dalam komputer membentuk database atau data dasar yang dapat disimpan dan dipanggil kembali untuk digunakan atau untuk pengelolaan selanjutnya. Tahapan kerja data masukan meliputi 2 proses. Proses pertama, pencarian sumber data, meliputi data lapangan, data peta, data penginderaan jauh, dan data statistik. Yang kedua, proses pemasukan data dilakukan dengan cara digitasi data-data spasial dan data-data spasial atribut, modifikasi data, dan mentransfer data-data digital. 2. Manipulasi dan analisis data. Tahapan manipulasi dan analisis data yaitu
tahapan dalam SIG yang berfungsi menyimpan, menimbun, menarik kembali, memanipulasi, dan menganalisis data yang telah tersimpan dalam komputer. Dalam tahapan manipulasi data terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, tahap editing, yaitu tahap untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada hasil digitasi. Yang kedua, tahap konversi, yaitu tahap penyesuaian koordinat antara koordinat peta dan koordinat astronomi bumi, lintang dan bujur, dan atau koordinat utara yang sesungguhnya. Yang ketiga, tahap anotasi, yaitu tahap pemberian nama pada setiap objek hasil digitasi, misalnya nama kota, sungai, dan gunung. Yang keempat, tahap labeling, yaitu tahap pemberian label atau identitas pada setiap objek. Terdapat beberapa macam analisis data, antara lain yang pertama analisis lebar, yaitu analisis yang dapat menghasilkan gambaran daerah tepian sungai dengan lebar tertentu. Gunaannya antara lain untuk perencanaan pembangunan jembatan dan bendungan. Yang kedua, analisis penjumlahan aritmatika, yaitu analisis yang dapat menghasilkan peta dengan klasifikasi baru. Kegunaannya antara lain untuk perencanaan wilayah, misalnya wilayah permukiman, industri, konservasi, dan pertanian. Yang ketiga, analisis garis dan bidang, yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan wilayah dalam radius tertentu. Kegunaannya antara lain untuk menentukan daerah rawan bencana seperti daerah rawan banjir, daerah rawan gempa, dan daerah rawan letusan gunung api. Yang ketiga, data keluaran, output data. Tahapan data keluaran adalah tahapan dari SIG yang berfungsi menyajikan atau menampilkan hasil akhir dari proses SIG dalam bentuk peta, grafik, tabel, laporan, dan bentuk informasi digital lainnya yang diperlukan untuk perencanaan, analisis, dan penentuan kebijakan terhadap suatu objek geografis. Suatu keuntungan yang dapat diperoleh dari SIG adalah kemampuan dalam integrasi informasi. Teknik pengintegrasian informasi secara konvensional telah lama dikenal melalui teknik tumpang susun untuk berbagai keperluan. Penerapan pendekatan SIG overlay dalam SIG harus didukung pengetahuan tentang SIG dan pengetahuan mengenai tata kerja pada peta, karena peraga utama sistem SIG adalah peta. SIG mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis keruangan dan pemantauan terhadap perubahan lingkungan dengan mudah dan cepat. Untuk materi bab 2 ini sudah selesai. Terima kasih. Nanti kita lanjut di materi bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.